Dan mudah-mudahan pada akhir Ramadan nanti lewat rangkaian-rangkaian ibadah kita selama bulan Ramadan ini, di akhir Ramadan Bapak Ibu Saudaraku mendapatkan THR dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. THR itu adalah takwa hasil Ramadan. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu dan bapak para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tausiah kita berangkat dari satu ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 di mana isinya adalah doa. Dan doa itu tidak pernah kita lupakan walaupun sedikit. Ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita lupa doa itu. Masuk doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu juga ketika kita melaksanakan ibadah sholat sunnah, kadang-kadang kita juga selesai itu kita juga berdoa kepada Allah. Masuk juga doa itu. Kenapa kita tidak pernah melupakan doa yang sering orang katakan dengan doa sapu jagat itu? Karena memang 3 target kita di dalam doa itu jemaah. Yang pertama, hasanah dunia, bahagia di dalam kehidupan dunia, sejahtera dalam kehidupan dunia, aman lahiriah wal batiniah, kaya di dalam kehidupan dunia ini. Ada orang yang miskin dalam kehidupan dunia ini, jangan. Ada orang berdoa, ya Allah miskinkan saya ya Allah. Tidak ada kan? Semua kita pasti ingin kaya. Tapi ketahuilah bahwa kaya, banyak harta, banyak uang, rumah banyak, rumah banyak, anak banyak, istri jadi ibu satu suami satu kedua. Apakah semua itu membuat kita kaya? Itu orang yang bisa dikatakan kaya? Belum. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah orang yang kaya itu dengan sebab banyaknya harta, setiap bank ada nomor rekeningnya, isinya penuh. Apakah orang kaya materi adalah orang yang kaya? Kata Rasulullah. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan itu yang kaya. Yang sebenarnya kaya, hakiki kekayaan itu adalah nafs, kaya jiwa. Boleh jadi orang yang kaya harta secara lahiriah, materinya banyak, karena dia dekat dengan Allah, bertakwa kepada Allah, didapatkan dari yang halal, dibelanjakan kepada yang Allah redha. Boleh jadi ini adalah membawa kebahagiaan, itu kaya. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang biasa-biasa saja, hidupnya sederhana. Kadang-kadang gaji pensiun tinggal senin dan apa? Ya tak? Ketika masih kerja, masih bertugas, masih berdinas, alhamdulillah. Begitu pensiun, jauh roh. Tetapi dia merasa senang. Kenapa demikian? Dia bersyukur kepada Allah dan kemudian dia dekat dengan Allah, takarrub ila Allah, lalu dibelanjakan di dalam yang Allah redha. Kaya, hatinya tenang, maka terjadi wasyifa'ul lima fis sudur. Kemudian jiwanya itu luar biasa tenangnya, hatinya jadi lapang. Lapang hatinya. Uang sakit, binti sakit, kecil sedikit, tapi hati lapang. Kemudian kata Allah, target kita di dalam doa itu
hasanah fil akhirati dan paling terlalu bahagia di dalam kehidupan dunia, selamat dan di akhirat. Karena dia dekat dengan Allah, dia pergunakan apa yang Allah berikan di dalam kehidupan dunia ini ke dalam yang Allah redha. Dia takarrub ila Allah, bersujud kepada Allah. Insya Allah di akhirat aman. Dan kemudian ketika kata Allah dalam ayat itu, dalam doa itu adalah wakina ada aman dari azab neraka Allah. Neraka di dalam kehidupan dunia, neraka di akhirat kan dua-duanya nerakanya. Untuk menggapai tiga hal itu jamaah rahimakumullah, tidak cukup hanya dengan doa saja. Diikuti oleh beberapa upaya yang dilakukan di dalam kehidupan dunia ketika kita masih hidup di dalam kehidupan dunia ini. Upaya pertama kata Allah di dalam Al-Quran adalah qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Di dalam surah Ibrahim ayat 7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azinannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah kata Allah, ketika kamu berada pada level orang-orang yang pandai berterima kasih kepada Allah, diberi nikmat dia bersyukur, semakin hari dia semakin bersyukur, semakin diberi semakin bersyukur, berterima kasih kepada Allah berangkat dari kalbu, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tambahan seperti apa Ustaz? Apakah secara materi pula? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi yang jelas adalah tambahan yang kita harapkan bukan dari segi materi, tapi adalah berkah di dalam kehidupan ini. Dan ketika malah sebaliknya yang terjadi, diberi nikmat oleh Allah, ternyata dia kufur terhadap nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, maka Allah sesungguhnya azabnya amatlah pedih kata Allah. Jadi oleh karena itu, kalau kita lihat di kota Padang ini jamaah rahimakumullah, tidak sejengkal tanah pun aman dari bencana. Yaudah jemaah, kemarin ini terjadi gempa, ya tak? Tapi tidak terlalu keras. Tapi kita lihat di daerah lain 5 rumah sudah hancur. Awal 2009 itu luar biasa ya, tapi tidak terlalu hancur banget. Di mana banyak kalian sinar di mana Ustaz? Orang-orang banyak di sana orang yang apa namanya? Orang yang kufur kepada Allah. Tapi di tempat-tempat orang-orang yang jamaahnya aman, orang-orang yang dekat dengan Allah, dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya tidak terasa ketika peristiwa G30S 2009 sekitar berapa? 12 tahun yang lalu. Hebat. Ini kenapa ini? Karena pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mana jemaah? Jamaah. Lagi siap jamaah. Alhamdulillah. Itu nomor 1. Kaum muslimin ibu dan bapak rahimakumullah, bersyukur. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini, pandai kita bersyukur kepada Allah, apa muara sesudah itu, maka timbul sifat kona'ah setelah itu. Merasa cukup, merasa aman, merasa redha apa yang diberikan oleh Allah kepada kita di dalam kehidupan ini. Sehingga bagaimana? Sehingga setelah itu tidak ada persoalan dalam kehidupan ini, no problem dalam kehidupan ini. Kok ada rumah, alhamdulillah, lapang-lapang di waktu barale, mumpung kawaningan tuh, ya tak jaman. Kok samping rumah, jangan ngopi jaman. Alhamdulillah, bersyukur, tidak panen-panen memberasihan rumah, ya tak jaman. Kok banyak ngepel, dompetnya penuh, saku-saku penuh pulau. Alhamdulillah, ibu yang paling alhamdulillah aja mah. Ya tak,
sebaliknya terjadi. Kok nyampah terjadi dompet kosong, kantong kering, bersyukur jemaah. Kamu lebih kaya kok tadi. Hebat zaman dulu yang ini. Lebih kaya kok tadi ya. Dompetnya kosong, kantongnya kering, masih alhamdulillah. Bangga alhamdulillah. Iya ada hikmahnya itu. Kok nyampai ke pasar? Ya enggak? Indah ado tukang copet kemana aja. Asal maklum dompet kosong kantong kering. Kalau nyukanya gimana tukang copet? Orang tukang copet kan bocor. Kita jangan. Nah, ini memang ada hikmah itu. Undi jamaah rahimakumullah. Kok nyampang ya? Ada orang yang baru dapat jodoh. Rupanya jodohnya, suaminya, junjungannya butuh. Balik alhamdulillah jangan. Itu jodoh yang kita bawa kali ya. Balik alhamdulillah. Balik kurang jiwa alhamdulillah. Syukur alhamdulillah jamaah rahimakumullah diterima dengan hati yang redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Siapa tahu bisa pula jadi presiden seperti almarhum Gus Dur. Betul, bisa jadi presiden berangkat hebatnya. Nah, kenapa? Karena nasib orang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang intinya kalau kita ingin bahagia, kita terima nikmat Allah dengan redha, muncul sifat qanaah, dan kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu gunakan ke jalan yang terbaik di jalan Allah. Betapa nikmatnya jemaah rahimakumullah ketika kita saling berbagi, diberi kita rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita makan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, kita perhatikan saudara kita. Semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari kita, semakin berkah hidup kita. Bukan hidup kita saja yang berkah, anak-anak kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat keturunan yang berkah. Dapat keluarga yang berkah. Ada ilmu rupanya membawa keberkahan. Ada kesehatan, diberi fisik, diberi jasmani dan rohani sekalian. Kedua unsur itu rupanya diberi keberkahan sehat. Alhamdulillah. Makanya banyak memuji Allah. Ketika roda berada di atas, wajar alhamdulillah. Tapi kalau dia berputar turun lagi ke bawah, tetap alhamdulillah. Kalau sehat, sakit, kaya ya Allah ya Rabbi, hebat. Momen 10 tahun yang lalu ya, Ustaz dapat perintah dari salah seorang jamaah. Akhirnya jamaah kemudian Ustaz, pengurus masjid di mana Ustaz sering memberikan ceramah itu, Bapak tua yang acuk motor-motor di Ustaz, acuk komunikasi Ustaz, ini sakit ini Ustaz. Di mana dia sakit? Dia dirawat di rumah sakit. Kapan Ustaz? 10 tahun yang lalu. Atau di rumah sakit itu rumah sakit itu Ustaz. Bagian apa? Bagian itu Ustaz. Apa sakitnya? Ini sakitnya Ustaz. Ya Allah. Begitu sampai di sana, karena menyampai orang sakit itu juga pahalanya besar. Begitu sampai di sana, ditanya lewat ruangan itu, bagian itu di mabuk. Yang tujuan dek anak mungkin ini bertugas di rumah sakit, naik Pak Ustadz di lantai 2 tuh tidak akan jauh pesawat kamar beliau. Rupanya yang pesawat jauh. Alhamdulillah, konyol pagi kawan. Rupanya saya kagum dengan beliau. Kenapa kagum dengan beliau? Ya Allah Rabbi jamaah rahimakumullah, begitu sampai di ruangan di sana tempat dia tidur istirahat untuk dirawat selama beliau menghadapi ujian sakit. Aku tanya keadaan beliau, Pak Haji, iya Pak Ustaz, bahkan keadaan
bayi, alhamdulillah Ustaz. Senyum luar biasa, senyum bersaudara. Sakit, senyum bersaudara. Hebat. Alhamdulillah Ustaz. Untunglah sakit aku hanya berhadir ini. Nak seluruh jasmani yang mau diambil oleh Allah. Dan masih untung kalau jasmani saya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak rohani saya diambil oleh Allah. Kalau rohani kita diambil oleh Allah, ternyata jiwa kita surat kesehatan diambil oleh Allah, itu yang lebih kawan. Maka itu bukan lebih kawan Ustaz itu. Dia tuh kawan aku. Jadi agak itu. Dia di mana Ustaz? Indah roh belum tidak. Ada mau. Cuci di jamaah pasien rumah sakit jiwa dengan begitu jamaah. Fisiknya sehat-sehat, badannya kuat-kuat, tetapi apanya sakit? Konslet-slet ya tak? Apanya yang konslet-slet? Akarnya konslet-slet ya tak? Tapi kita alhamdulillah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terkarub bila Allah. Alhamdulillah diberi kesehatan kedua-dua unsur itu dari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ada pun barangkali sudah diambil sedikit demi sedikit oleh Allah, wajar. Kenapa? Milik Allah. Dan karena sudah sunatullah hukum alam berlaku. Leka mungkin jemaah rahimakumullah, awak umur segini-segini kekuatan kita seperti Switzerland seperti tidak mungkin. Soal ciri-ciri orang yang sudah meranjak tua-tua itu ciri-cirinya jangan. Cirinya Ustaz. Kok ubanlah mulai bertabur, kok matolah mulai, kok kulitlah mulai, kok gigilah mulai. Karena gigi gugur, matanya mirip dengan akhirnya sama dengan orang yang sudah dikubur. Ya tak? Sama orang lagi kubur. Tapi alhamdulillah masih hidup. Kalau pintu-pintu aku jangan orang Allah umur 50 tahun ke atas ini. Kalau sudah 53 tahun. Umur 50 tahun ke atas ini, kamu sudah ditanya oleh zaman. Wanita Ustaz sehat Ustaz, alhamdulillah. Maka tidak kuat ibu. Ya tak? Ya, berarti malah sampai di masjid. Tapi jamaah ngomong begini-begini jamaah. Di orang rumah aku beli dagangan. Ya tak? Tak saya jamaah beli rumah. Tanya rumah. Aku nak buat beli dagangan. Ini merupakan rahimahullah itu pertama. Jadi kalau ingin bahagia dunia wal akhirat, terjauh dari azab Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculkan sifat dan kemauan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul dari kalbu yang paling dalam. Ada 3 cara bersyukur itu. Pertama, dari hati. Yang kedua, lidah kita sering memuji Allah. Yang ketiga, mari kita keluarkan sedikit untuk di dalam Allah. 100% kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seluruhnya milik Allah. Kalau milik Allah, hak Allah dimakan juga, Bapak Ibu. Ya tak? Sekurang-kurangnya luas 3% berzakat kita, apalagi sekarang di bulan Ramadan yang Allah. Ada di samping zakat mal, orang sering berzakat mal, ada lagi zakat berikutnya, zakat diri. Jadi zakat fitrah. Ternyata ada orang yang makan berasnya solok, rupanya kan berarti 40.000 ya. 40.000 makan beras nomor 1, ternyata disampaikan kepada pengurus, aku makan beras nomor 2 pengurus. Padahal ini makan nomor 1. Tentu hati kita tidak terima masing-masing. Kenapa? Masih kurang. Tidak. Kurang bersyukur saya ini. Sehingga bagaimana? Tidak sempurna pula ibadah kita dari Allah di dalam kehidupan dunia ini di bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, upaya yang kedua adalah qiraatil Quran, membaca Al-Quran di rumah. Qiraatil Quran, bapaknya qiraatil Quran, ibu qiraatil Quran, anak-anak kita baca Al-Quran.
setiap malam, apalagi mau tidur. Tapi kadang-kadang ada juga di antara jamaah kita, saudara-saudara kita umat Islam, kalau tidak baca Quran ini, ada bacanya mandanga lagu Korea, ya enggak? Mandanga lagu India, mandanga lagu Korea, mandanga lagu Minang. Ya Allah, rahimahullah. Bagusnya membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ketika malamnya kita tidur, tidak ada jaminan bangkit dan bangun di pagi hari. Kenapa? Boleh jadi kita tidur di malam hari, paginya dibangunkan oleh keluarga, rupanya tidak bangun-bangun. Rupanya sudah kaku semua, rupanya sudah dingin semua. Ternyata sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena kita sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa vonisnya? Kita divonis dengan hukuman mati oleh Allah. Bagaimana caranya? Kullu nafsin dha'iqatul. Kita tidak tahu kapan kita mati, jemaah. Lihat tahu jemaah kapan mati. Satu-satunya yang tahu kapan dia akan mati cuma Rasulullah. Pernah suatu kali begitu Rasulullah, tidak ada jemaah. Pernah suatu kali Rasulullah ketika itu jadi imam di subuh. Rupanya setelah selesai subuh mengimami sholat subuh, beliau berdiri menyampaikan kepada jamaah ketika itu. Apa yang disampaikan Rasulullah? Wahai jamaah, para sahabat-sahabatku semua, umatku semua, jamaah yang ikut bersama aku, kata Rasulullah. Mungkin subuh ini subuh berakhirku mengimami sholat subuh. Mandama itu jamaah imamullah, jamaah tegak, sahabat tegak, 99 rukunnya tegak. Ya Allah, bisa ya Rasulullah itu. Namun setelah itu dilanjutkan oleh Rasulullah. Kalau ada selama ini kecewa berikutnya, talangku nekanayat tagisi deh. Mohon maaf aku Rasulullah. Rupanya ada salah seorang sahabat Rasulullah yang menunjuk saya ya Rasulullah. Rupanya sahabat yang menunjuk itu bernama Sawad. Sawad itu bahasa Arab artinya adalah hitam. Beliau sahabat itu si Sawad ini dari orang Arab keturunan putih, berkulit sedikit agak hitam seperti negro. Saya ya Rasul, ada apa salah sampaikan kalau ada berkelahi mana bodoh? Aduh ya Rasulullah, saya belum pernah terkena oleh pecut engkau. Ketika engkau naik kuda, saya kena pecut. Pecut itu pelakir burung, pecut. Artinya, lalu sesudah itu ya Rasulullah, saya terkena dan kemudian dipukul karena ya Rasulullah. Kalau begitu balaskanlah sekarang. Oke, kata si Sawad, akan saya balaskan. Lalu ambil Umar bin Khattab, apalagi bodoh, dan dia akan kasih si Sawad. Cuma apa kata Sawad? Ya Rasulullah, ketika saya terkena oleh pecut ini, katiko itu mau tidak pakai baju ya Rasulullah. Tidak pakai baju. Iya ya Rasulullah. Mandana itu Umar bin Khattab 5 rumah pamit. Namun apa kalau Rasulullah? Sabar wahai saudara Umar bin Khattab, tidak apa-apa, biar dia balaskan sekarang biar puas. Akhirnya si Kuan sekejap punggungnya Rasulullah membelakang mi'rab. Begitu inilah momen yang ditunggu oleh si Sawad. Begitu dibukakan punggungnya oleh Rasulullah, baju tadi dibuang oleh si Sawad. Dia cium punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini hanya akal-akalan si Sawad saja. Kenapa? Karena dia tahu dia akan berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang terakhir dia mencium punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking sayangnya dengan Rasulullah, saking hormatnya dengan Rasulullah, saking cintanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia bisa ketika itu ada mungkin momen yang bersobat ya Rasulullah. Awak ini kan akan bersobat ya Rasulullah. Awak cintanya Rasulullah. Apa caranya? Caranya perbanyak saja selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini caranya sekarang ini. Tidak mungkin kita bisa mencium punggungnya Rasulullah. Tidak boleh. Tidak. Jadi caranya adalah kita
hafizuna li hududillah, peliharalah hukum-hukum Allah. Insya Allah dengan demikian kita selamat dunia wal akhirat, terjauh dari azab Allah. Jamaah sebenarnya kalau mau tawid ya selesai setengah 7 bagaimana jamaahnya sebuah jamaah sebenarnya jamaah ini sebenarnya dia boleh tahu iya ada bikin saja dulu nanti setelah kita sambung kembali dalam waktu dan gelombang yang berbeda. Diperbanyak maaf selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga di akhir Ramadan saudara-saudara bapak-bapak ibu mendapatkan THR dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.